Pada video kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang argumen dari bentuk polar bilangan kompleks. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana kita menentukan bentuk polar maupun koordinat polar dari suatu bilangan kompleks. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait yang pertama, argumen utama, kemudian contoh dari argumen utama. Yang ketiga, argumen dari bentuk polar bilangan kompleks dan contoh dari argumen. Nah, ini nanti kita akan tahu apa perbedaan dari argumen utama dan argumen gitu saja dari bentuk polar bilangan kompleks. Oke, langsung saja kita pada materi yang pertama. Argumen utama. Kita mengingat kembali materi sebelumnya yang telah saya berikan terkait dengan cara kita menentukan bentuk polar dari suatu bilangan kompleks. Misalkan di sini saya punya bilangan kompleks Z sama dengan A plus IB, maka bilangan kompleks Z ini dapat kita gambarkan dalam bidang kartesian seperti ini, di mana sumbu X ini mewakili dari bagian real, sedangkan sumbu Y mewakili dari bagian imajiner. Sehingga apabila kita punya Z sama dengan A plus IB, maka di sini untuk bilangan kompleks Z ini dia A satuan terhadap sumbu X dan B satuan terhadap sumbu Y. Sehingga kita punya di sini bilangan kompleks yang memiliki pangkal di 0,0 dan ujungnya ada di koordinat A, B. Nah, di sini saat kita sudah merepresentasikan bilangan kompleks dalam bentuk suatu vektor, maka vektor di sini ada yang namanya panjang dari vektor. Panjang dari vektor ini kita sebut sebagai modulus bilangan kompleks. Oke. Setelah kita belajar modulus bilangan kompleks, ternyata kalau kita perhatikan dalam bidang kartesian ini ada yang namanya sudut theta yang dibentuk antara vektor Z dengan apa di sini dengan sumbu X. Nah, di sini theta di sini inilah yang akan kita bahas. Theta ini ada yang namanya argumen utama dan ada yang namanya argumen dari bentuk polar bilangan kompleks. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana bilangan kompleks ini kemudian bisa kita representasikan dalam bentuk koordinat polar, yaitu A ini bisa kita pandang kalau terhadap theta di sini berarti di sini A itu sama dengan apa? Mutlak Z kita kali dengan cos theta. Sedangkan kalau B, maka kita bisa B itu sama dengan apa? Menentukan B sama dengan apabila kita mempunyai informasi modulus dan juga tetanya, maka yang namanya B itu sama dengan modulus Z dikali dengan sin theta. Sehingga kita punya bentuk Z ini adalah Z sama dengan modulus Z dikali cos theta plus I sin theta. Nah, sekarang di sini yang perlu kita pahami, besar theta itu dapat kita cari dengan menggunakan arkestan ya. Dalam hal ini tan theta itu kan sama dengan B per A. Sehingga arkestan dari B per A ini nanti sama dengan theta. Nah, nilai theta itu antara min pi sampai dengan pi. Mengapa tidak 0 sampai dengan 2pi? Sebenarnya boleh saja kita menentukan tetanya itu antara 0 sampai 2pi, bahkan kelipatannya itu boleh lah. Itu nanti yang akan kita bahas berikutnya. Tapi di sini saya akan membahas yang namanya argumen utama, itu merupakan nilai theta atau argumen utama itu disebut juga sebagai sudut utama, yaitu nilai theta yang besarnya itu di antara min pi sampai pi. Dan dia dinotasikan dengan argumen utama itu arg, A-nya itu besar, ini singkatan dari argumen utama ya, arg, A-nya besar, Z. Nah, seperti itu. Min pi sampai pi itu berarti bagaimana? Min pi sampai pi itu kalau 0 sampai pi kan berarti dari sini, 0 sampai pi.
pi. Lah kalau misalkan min pi sampai pi, berarti kalau min pi itu yang mana? Min pi itu ini, min pi sampai pi, seperti ini. Kalau 0 sampai 2 pi kan dimulai dari yang kuadran yang pertama sini ya, kuadran pertama 0 sampai pi, ini dia ada di kuadran kedua. Kalau misalkan pi sampai 2 pi, itu kita mulai di kuadran ketiga ini sampai kuadran keempat. Nah kalau sekarang kita punya min pi sampai dengan 0, min pi sampai 0 itu mana? Min pi sampai 0 itu mulai dari sini, min pi ini sampai 0 lah. Ini min pi-nya ada di sini. Min pi-nya ada di sini. Ini mulai dari sini, min pi. Kemudian 0 ada di sini, 0 sampai pi-nya ada di atas sini. Berarti 0 sampai pi. Jadi mulai dari ini ya, min pi sampai dengan pi. Sehingga apa di sini? Sehingga kalau misalkan mengapa kok diambilnya min pi sampai dengan pi, mengapa tidak diambilnya 0 sampai 2 pi? Karena di sini memang batasannya itu sampai pi ya, batasannya adalah sampai pi, tidak melebihi dari pi. Artinya kalau saya nanti punya misalkan ya, saya nanti itu punya vektornya itu ada di kuadran ketiga seperti ini. Nah, kalau vektornya nanti ada di kuadran ketiga seperti ini, kira-kira bacanya tetanya berapa? Tetanya bukan dari sini ke sini bacanya. Bukan dibaca mulai dari kuadran 1 sampai dengan kuadran ketiga. Tapi saya bacanya itu yaitu dari mana di sini? Saya bacanya adalah dari mana? Dari yang ini. Dari kuadran 4 ini. Nah, ini adalah tetanya yang ini. Kenapa tidak ini tetanya? Ingat, kita akan mulai dari min pi kan, min pi. Berarti kan ini segini, ini min pi. Lah, kalau misalkan min pi per 2 itu dari kuadran 4 ini, sampai y yang negatif ini min pi per 2. Artinya kalau ini nanti saya punya vektor di sini pas ya, ada di tengah-tengah membagi 2, itu kan berarti dia adalah apa? Setengah ditambah seperempat. Ini adalah min 3/4 pi. Ya, ini min 3/4 pi. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa memahami di situ antara sudutnya adalah min pi sampai dengan pi. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya tadi kita sudah sampai pada nilai theta itu antara min pi sampai dengan pi itu adalah sebagai argumen utama. Ingat, argumen utama dari suatu bilangan kompleks itu adalah tunggal. Jadi kalau argumen utama, karena dia di sini sudut utamanya dia adalah tunggal, seperti itu. Oke. Ini contohnya. Kalau kita melihat contoh pada video sebelumnya, saya akan memberikan bagaimana kita mencari bentuk polar dari dua buah bilangan kompleks. Ya. Di sini saya menamai agak berbeda dengan contoh sebelumnya. Ini saya namai, kalau contoh sebelumnya Z dengan Z, kalau contoh sekarang Z1 dan juga Z2. Oke, Z1 saya punya 2 akar 3 plus 2i. Nah, berdasarkan analisa pada materi sebelumnya, pada video sebelumnya, Z1 ini mempunyai bentuk polar, yaitu Z1 sama dengan 4 kali cos pi per 6 plus I sin pi per 6. Nah, berdasarkan hal ini dapat diketahui argumen utama dari Z1 yaitu arc 2 akar 3 plus 2i yaitu pi per 6. Ini jelas karena dia ada di kuadran 1, jadi pi per 6 dia kurang dari pi kan, tidak melebihi pi, jadi jelas dia adalah argumen utama. Berikutnya, kalau untuk contoh yang kedua ini agak berbeda. Bilangan kompleks Z2 sama dengan min 2, min 2i. Nah, dilihat ini kan min dan min ada di kuadran ketiga. Kalau pada contoh saya sebelumnya, itu kan kita dapatkan tetanya itu adalah 5/4 pi. Sebenarnya ini benar, tidak ada yang salah,
Tapi kalau kita disuruh mencari argumen utamanya, kalau argumen utamanya itu adalah kita tidak pakai theta yang melebihi pi, harus kurang dari pi. Jadi berapa kira-kira kalau 5/4 pi? Maka argumen utamanya adalah min 3/4 pi. Sama dengan yang saya singgung tadi. Kalau 5/4 itu kan artinya pi ditambah 1/4, ya kan? Kalau kita balik ke gambar yang saya buat tadi, 5/4 itu kan 5/4 itu kan dia pi ditambah 1/4. Lah, artinya di sini kita bacanya itu kan yang sini kan, yaitu min 3/4. Seperti itu. Jadi argumen utamanya adalah min 3/4 pi, seperti itu. Ini tunggal, ini adalah sudut utamanya. Kita tidak membacanya yang lebih dari pi, seperti itu, dan tidak yang kurang dari min pi, seperti itu. Oke. Dari sini kita bisa mengetahui ada istilah yang namanya argumen dari bentuk polar bilangan kompleks. Apa itu? Kalau tadi ada argumen utama, di sini ada argumen dari bentuk polar bilangan kompleks. Nah, kita tahu dalam kalkulus theta itu mempunyai nilai yang banyaknya tak hingga, yaitu kelipatan bilangan bulat 2pi. Nah, setiap nilai theta disebut argumen dari Z, dan himpunan semua nilai dari theta kita notasikan dengan arg Z, yaitulah di sini A-nya diawali huruf bukan kapital tapi huruf kecil. Nah, ini yang menentukan adalah menentukan seluruh tanda dari seluruh sudut dari theta, yaitu kelipatan di sini adalah bilangan bulat 2pi. Artinya di sini arg Z itu sama dengan argumen utama kita tambah dengan 2pn atau 2np, sama saja ya, dengan n-nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Oke, contohnya ini. Untuk yang nomor pertama, saya masih ambil dengan contoh yang sama, jadi supaya kita bisa memahami secara utuh contoh tersebut. Yaitu di sini berdasarkan contoh sebelumnya, bilangan kompleks Z1 sama dengan 2 akar 3 plus 2i. Mempunyai argumen utama arg 2 akar 3 plus 2i sama dengan pi/6. Adapun seluruh nilai theta dari Z1 sebagai berikut, yaitu arg 2 akar 3 plus 2, yaitu argumen utama dari 2 akar 3 plus 2, kita tambah 2pn dengan n-nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2. Jadi di sini sama dengan apa? Argumen utamanya adalah pi/6. Kita tambahkan dengan 2pn. Nah, di sini berarti kira-kira nilainya berapa saja? Yaitu kita masukkan, kalau 0 berarti kan pi/6. Kalau misalkan 1 berarti di sini kita punya pi/6 plus 2pi dan seterusnya, seperti itu ya. Itu adalah contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk bilangan kompleks yang kedua kan sama dengan min 2 min 2i. Mempunyai argumen utamanya adalah min 3/4 pi. Adapun seluruh nilai theta dari Z2 adalah argumen dari min 2 min 2i adalah argumen utama dari min 2 min 2i plus 2pn, yaitu dengan n-nya 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Dari sini argumen utamanya berapa? Argumen utamanya adalah min 3/4 pi. Kita tambah dengan 2pn, n-nya 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Jadi kira-kira berapa saja sudutnya yang bisa, yaitu mulai dari, maaf ya ini kurang min 3/4 pi ya. Mulai dari kalau n-nya 0 min 3/4 pi. Kalau 1 berarti min 3/4 pi plus 2pi dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jelas antara argumen utama dan perbedaannya dengan argumen secara keseluruhan. Jadi kalau argumen utama dia pasti tunggal karena dia adalah sudut yang utama. Sedangkan untuk argumen dari bentuk polar ini adalah argumen keseluruhan. Jadi di situ sudut-sudut yang lain yang dia di situ adalah kelipatannya dari sudut utama. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas
dari sini. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan atau tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.